Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat shalom? Oke, ini juga ada suaranya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita di siang hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang butuh untuk disimak ya. Oke, pengumuman pertama yaitu di bulan Februari kita sudah mulai. Semua komsel sudah mulai ya di bulan Februari. Nanti untuk lebih lanjutnya boleh hubungi pastor-pastor yang ada di tempat ini. Terus juga ada kelas pemuritan juga melalui Zoom ya, dan doa Zoom dimulai juga pada bulan Februari. Multikultural komsel akan diadakan setiap minggu oleh Pastor Fani. Lalu juga kita akan menyelenggarakan dalam waktu dekat ini yaitu adalah meeting pastoral di tanggal 24 sampai 25 Januari 2025. Jadi mohon doanya, mohon dukungan doa untuk tim pastoral. Semoga semua acara, meeting yang ada semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan juga baru-baru ini retreat tim setelah berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tahun ini host memiliki 2 departemen anak yaitu teens yang dipimpin oleh saudari kita Puspa dan juga ada SS dipimpin oleh Pastor Fani. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Harap mungkin nanti ada info-info tambahan nanti juga akan disampaikan oleh Pastor mungkin Cinur atau Civila atau Pastor Iwan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang merasa Tuhan itu baik sampai hari ini? Kita percaya ya, tahun 2024 berlalu dengan sangat baik dan kita percaya tahun 2025 juga Tuhan akan menuntun kita sampai di penghujung tahun. Pas Psalm 136 ayat 1 sampai 3 berkata gini, Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Give thanks to the God of gods, His love endure forever. Give thanks to the Lord of love, His love endure forever. Kita percaya ya, kasih Tuhan itu untuk selamanya, Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya undang semuanya untuk bangun, kita bangkit berdiri, kita mau showing the love for Him. Kita mau berkata terima kasih Tuhan, penyertaan Allah sempurna sampai hari ini. Kita percaya 2025 ada excitement yang baru yang Tuhan taruh dan kita dimampukan. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku.
Terima kasih Yesus. Ya Rabbi, syukur. Katakan sampai detik ini. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya. sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya Sampai detik ini. Berikan kemuliaan yang luar biasa pada Bapa satu-satunya Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersiap-siap memuji dan menyembah Engkau. In the name of Jesus, ya. Semua yang sudah siap berkata, Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi bahwa kita percaya Yesus adalah sahabat terbaik kita. Amin. Amin.
Semuanya adalah hati-hati yang penuh syukur. Amin. Coba dong angkat tangannya. Kita berikan salam kiri dan kanan, katakan bersyukur selalu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tawalah hujan dan hujan, Tawalah cahaya yang perkasa. Tuhan ada kekuatan, emasmu dan keselamatan. Yang menolong, yang beri aman. Mari sama-sama bersyukurlah kepada pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasmu dan keselamatanku. Dia sama-sama katakan yang beri Biar Raja kenal. Haleluya. Biar musim puji Tuhan. Kita sama-sama sungguhkan. Kau yang berjaya selamat sujud. Sungguh-sungguh katakan kau yang berjaya, kau yang berjaya, semesta sujud. Sekali lagi dong, dengan iman usulkan kau yang berjaya, semesta sujud. Are you ready? Come on, Tuhan
Untuk kita sama-sama berdoa syafaat, silakan duduk saudara-saudara. Mari kita berdoa syafaat pada sore hari ini. Kita percaya dengan kesepakatan maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Amin. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Tuhan, Kau menyertai setiap servis yang ada. Bersyukur Kau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan ada pintu yang dibukakan, ada kesembuhan yang akan kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada sore hari ini kami juga membawa setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Tak akan dibiarkan kami tergeletak Tuhan. Tangan-Mu yang akan mengangkat kami tinggi ya Bapa. Terima kasih dan kami percaya penyediaan Allah sempurna, tak pernah kekurangan apapun yang baik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, mereka yang struggling secara finansial Tuhan. Kami berdoa open the doors for them Lord. Kami percaya Tuhan, Allah kami sembah, Allah yang menyediakan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan hari-hari ini bagi mereka yang sakit Tuhan, secara fisikal, secara spiritual Tuhan, secara mental Tuhan. Kami berdoa in the name of Jesus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya ya Bapa. Ketika Engkau mati di Kalvari Tuhan, kesembuhan dalam hidup kami terjadi ya Bapa. We speak blessing, kami juga berdoa ada kesembuhan terjadi. We speak healing in the name of Jesus Tuhan. Spiritual, mental health Tuhan. Tubuh yang sakit Tuhan, kami berdoa juga mungkin anggota keluarga kami yang sakit Tuhan. Allah kami yang kami sembah itu membawa kesembuhan in the name of Jesus ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan, relationship yang ada di dalam keluarga Allah. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu besar boleh dinyatakan. Relationship yang retak Tuhan, hubungan dalam keluarga yang retak. Kami berdoa Tuhan, ada pemulihan, ada revival Tuhan. Kami percaya kuasa Allah Tuhan boleh menyelamatkan pernikahan. Kuasa Allah menyelamatkan hubungan anak dan orang tua. Kuasa Allah menyelamatkan Tuhan saudara-saudara yang retak. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa. Direkatkan kembali, ada hubungan yang manis. Kami percaya waktu-Mu waktu yang tepat Tuhan. Kami percaya kami akan melihat keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang terikat Tuhan dengan apapun dosa-dosa mereka Tuhan. Mungkin mereka tidak dapat melihat Tuhan. Bahkan Tuhan kaki mereka, tangan mereka terikat. Di dalam nama Yesus Tuhan, every chance Tuhan dibukakan Tuhan. Tuhan, kunci-kunci Tuhan yang mengikat hidup mereka, kami berdoa dalam nama Yesus dibukakan Tuhan. Celikan mata mereka Tuhan untuk melihat Engkau, untuk berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pastoral tim yang ada Tuhan. Mereka yang begitu luar biasa berjaga-jaga atas hidup kami. Mereka yang begitu luar biasa ya Bapa memberkati hidup kami Tuhan. Kami berdoa blessing juga come upon them Lord. Kami berdoa kesehatan yang terbaik boleh ada dalam hidup mereka Yesus. Anak keturunan mereka tak akan pernah meminta-minta roti Tuhan. Itu yang Kau katakan di dalam hidup kami itu juga terjadi dalam hidup keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan jerih payah mereka Engkau gantikan Tuhan. Mereka boleh Tuhan bekerja melayani Allah dengan urapan yang baru, hikmat yang baru Kau tambah-tambahkan Tuhan. Tuhan di tahun yang baru ini juga vision Allah atas mereka terjadi Tuhan, vision-vision yang baru Tuhan. Bahkan Tuhan ketika mereka menyiapkan firman Tuhan, firman Allah yang fresh yang baru juga ada bergelora di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk pastoral meeting Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan ketika kami boleh sama-sama Tuhan berdoa, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan yang ditinggikan atas hidup kami. Biar kehendak-Mu Tuhan, keputusan-Mu Tuhan, apapun yang kami bicarakan semua Tuhan untuk for the kingdom of God only Lord. Kami berdoa ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk running program tahun ini Tuhan. Apapun yang akan direncanakan, apapun yang akan dikerjakan, kami membawa ke dalam tangan-Mu. Kami hanya mau menuruti apa menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih biar kami align with your voice Lord. Kami berdoa ya Bapa membawa jemaat yang ada, pelayan Tuhan yang ada Tuhan. Kami membawa hamba Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati bangsa Indonesia di mana keluarga kami ada. Kami percaya hujan pertobatan terjadi Tuhan. In the name of Jesus we pray. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk ditaburi ke dalam firman Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami mau mempersiapkan hati, pikiran dan telinga kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Biar firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tapi itu Tuhan membuat kami semakin teguh dalam iman kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh kerendahan hati Yesus. Yesus.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, karena kami boleh sama-sama beribadah, berkumpul, berbakti Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami saat ini Tuhan untuk boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau dengar penuh dengan kerinduan Tuhan bahwa firman-Mu akan sanggup Tuhan untuk masuk dalam hidup kami, masuk dalam pemikiran kami Tuhan Yesus, supaya hidup kami boleh senantiasa diterangi oleh jalan dan kebenaran-Mu Tuhan. Puji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Apa kabarnya? Alright, saya masih mau melanjutkan isi tahun 2025 ini, ya. Nggak bisa sini, Vila, handphonenya gimana? Jadi visi tahun 2025 ini, apa yang harus kita kerjakan sepanjang tahun ini? Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya goal, ada target yang mesti dicapai lah, visi ya seperti inilah kira-kira ya. Jadi apa yang kita mau capai selama setahun ini, tentu aja harus ada yang dikerjakan sepanjang tahun ini. Kalau enggak, hidup kita akan sama aja seperti biasa. Untuk House of Sacrifice ada The Year of Logos. Ya, visi tahun ini adalah The Year of Logos. Jadi kita harus berpengetahuan dengan benar tahun ini. Ya, jadi nggak bisa. Oke, Jesus is coming soon ya, benar ya. Tuhan Yesus mau datang lagi ya. Jadi kita mesti harus baik-baik tahu pengajaran yang benar mana. Karena di luar sana banyak sekali pengajaran yang salah. Ada banyak pengajar sesat, ada banyak nabi sesat, ada banyak nabi palsu, ada yang mirip-mirip banget gitu. Tapi kita mesti tahu yang benar itu yang mana. Guru palsu, pengajar, membinasakan, itu sudah pasti ada. Ortodoksi, pengajaran yang benar, yang lurus-lurus saja, yang benar-benar aja yang kita mau terima. Oke? Ini adalah perilaku yang benar, kita nggak masuk ke situ dulu. Jadi, ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Ajaran yang menyimpang, kita harus masuk ke sini. Oke? Tahun ini kita berdoa supaya kita ada di dalam lingkaran yang sebenarnya harus Tuhan mau. Ini sudah perasaannya tumpul. Tadi Bapak bilang ya, mati rasa itu perasaan tumpul, bener ya? Jadi salah satu ciri bahwa kita itu nggak balance, kita itu ada di dalam satu hal yang harus terus-menerus diperbaiki dalam hidup kita. Kalau perasaan kita tumpul nih, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, serakah, segala macam kecemaran, kita harus masuk ke yang ini ya. Jadi harus belajar mengenal Kristus, mendengar, menerima pengajaran yang benar. Oke, sama-sama bilang sama saya, belajar. Yang kedua mendengar. Yang ketiga menerima. Nah, belajar, mendengar, menerima. Ya, jadi kita harus make sure hidup kita melakukan 3 hal itu. Apakah kita ada di dalam Dia? Yes. Ya. Apakah Dia ada di dalam kita? Belum. Ya, sampai sini hopefully udah jelas ya, karena ini udah 3 minggu nih. Belajar dengar firman, belajar dengar menerima. Oke, kita harus mengubah diri kita yang sudah di dalam Tuhan, ya. Tapi Tuhan belum ada di dalam kita sampai kayak begini nih. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bait kedua lagu ubah hatiku seputih hatimu. Bait kedua. Nah itu tuh. Engkau di dalamku dan aku di dalammu. Jadi mesti 2 itu terjadi. Kalau enggak, kita sudah ada di dalam Tuhan, tapi apakah Tuhan ada di dalam kita? Kalau Tuhan di dalam kita, well itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kayak begini baru yes, Dia ada di dalam kita. Karena kadang-kadang pikiran kita ini loh masih aja yang main kita. Ya, tangan kita ini loh yang main tangan kita, bukannya apa yang Tuhan berikan.
supaya kita terus-menerus diperbaharui dari ini menjadi ini, dari ini menjadi ini ya, mengenakan manusia baru. Ini sudah buanglah dusta. Jadi orang Kristen masih ada yang berdusta masih? Yes, karena masih ini, belum ini. Gitu ya. Masih ada orang Kristen yang masih marah-marah? Yes, karena masih ini, belum ini. Kalau yang ini marah, terserah, mau marah aja. Keluar ucapan terserah apa aja, mulut gue gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa, marah tidak boleh berbuat dosa lagi karena di sini tidak ada dosa. Kristus yang di dalam kita, bagaimana mungkin Kristus berbuat dosa gitu ya. Lanjut ya, ini udah sering, jangan kasih kesempatan kepada iblis, jangan mencuri lagi, harus kerja keras, harus melakukan pekerjaan yang baik. Yang ini kita sudah nggak boleh ada perkataan kotor. Yang di sini mungkin masih ada nih, adalah orang Kristen yang masih mengeluarkan perkataan kotor sekali-sekali ya. Tapi kalau di sini dia sudah, kalau marah tuh dia udah jaga, mulutnya tuh dijaga. Kalau nggak bisa, dia akan tutup mulut. Kalau nggak diambil lakban, gini supaya nggak marah, gitu. Karena kalau yang di sini dia sudah tidak bisa lagi mau mengeluarkan perkataan kotor. Kalau di sini ya sudah sesuka-suka hatinya aja deh, gitu ya. Lanjut. Terus aja. Kalau di sini masih ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Jadi tadi kalau poin pertama Bapak adalah suka marah, gitu. Ya masih di sini berarti. Kita mesti berjuang sampai ke sini ya. Oke, harus ramah, harus penuh kasih mesra, harus saling mengampuni. Ini sudah minggu pertama. Kalau ini udah terjadi, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 adalah kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Berbuah banyak, fruitful. Gitu. Sampai sini oke ya? Nah yang kedua, minggu lalu saya berkata bahwa logos itu ilmu pengetahuan, konsep, isi pemikiran. Kalau mau invest di leher ke atas, jangan leher ke bawah. Leher ke bawah, tas dan pinggang, sepatu, dan itu leher ke bawah. Harus invest yang ke leher ke atas. Artinya apa? Mindset ini mesti berubah. Kita punya uang 10.000, 20.000. Bagaimana caranya memindahkan uang bawa ke Amerika, misalnya ke luar negeri? Gimana caranya? Caranya gimana? Banyak orang nggak mau pegang uang lagi. Kenapa? Karena pegang uang itu nggak fleksibel. Karena uang itu nggak bisa dibawa kemana-mana segampang itu. Makanya orang pada beli Bitcoin. Ada apa-apa terjadi, tinggal pindah. Uangnya bisa diakses di situ. Benar nggak? Kalau kita mau bawa duit dari sini ke luar negeri, ada declaration kan? Bawa uang lebih dari 10.000 mesti declare toh? Mesti tahu duitnya dari mana dan sebagainya. Mau diapain duitnya? Banyak orang begitu. Makanya invest di kepala. Kalau uangmu nggak ada, tapi isi kepalamu banyak, aman pasti. Benar nggak? Betul nggak? Most likely kita datang ke sini cuma bawa 2 koper. Tapi kita bawa isi kepala toh? Bawa pendidikan dari Indonesia, bawa pengalaman dari Indonesia. Di sini hidup nggak? Hidup. Kenapa? Karena ada isi kepala nih. Ada pengalaman bekerja, ada bahasa Inggris yang belajar waktu pas dulu nih. Ada macam-macam. Hidup nggak? Hidup. Makanya invest di leher ke atas. Kalau leher ke atasnya aman, most likely ke bawahnya aman. Sampai sini oke? Oke, lanjut ya. Itu minggu lalu. Jadi kita mau belajar logos, banyak pengetahuan. Pikiran harus sehat karena ikan itu kalau nggak seger itu dilihat insangnya, betul ya? Kalau sudah hitam berarti badannya most likely nggak segar. Kalau masih merah most likely badannya bagus. Jadi kalau otak kita, isi pikiran kita segar, sehat, most likely apa yang dikerjakan tangan kita bagus. Most likely apa yang dikerjakan kaki kita baik. Jadi pikiran tuh harus sehat. Oke, ini udah pikirkan yang baik. Jadi kalau nggak benar jangan dipikirin. Kalau nggak mulia jangan dipikirin. Kalau nggak adil jangan dipikirin. Kalau nggak suci jangan dipikirin. Kalau nggak manis jangan dipikirin. Kalau nggak sedap didengar jangan dipikirin. Yang patut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, kata Filipi 4 ayat 9. Ini udah oke.
sedikit masuk ke sini lagi. Otak kiri, otak kanan. Yang itu otak mana? Otak kiri, ya. Yang ngafal-ngafal otak mana? Ini minggu lalu nih harusnya. Yang ngafal-ngafal otak mana? Bisa sanggup baca berjam-jam itu otak mana? Hah? Otak kiri. Yang perlu bukti otak mana? Kiri. Yang bisa langsung terima hal-hal yang abstrak itu mahal loh gitu. Itu otak mana? Beriman itu otak mana? Beriman. Iman itu adalah percaya terhadap sesuatu yang kita belum lihat, benar nggak? Kita percaya kepada Tuhan kan? Belum pernah lihat Tuhan kan? Itu otak mana? Kalau otak kiri, saudara akan nanya dulu, mana Tuhan? Buktinya mana? Dan lain sebagainya. Otak kanan kita kerja nih, masih seger karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada, betul? Ya, kreativitas dan yang lain sebagainya. Nah, saudara, kalau otak kiri kita nggak seger, karena begitu banyaknya informasi yang masuk, ya, contohnya bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu, otak kiri kita akan penuh dengan yang namanya informasi itu, betul? Kalau otak kanan kita nggak bisa tembus itu, nggak bisa. Alkitab berkata bahwa kita ini fearfully and wonderfully made by God. Artinya kita akan berkata bahwa kita ini bodoh. Kita ini bodoh. Sesuai dengan banyaknya orang-orang yang ngomong kepada kita bahwa kita bodoh, otak kanan kita kalau nggak seger, makanya nggak akan bisa breakthrough. Nembusnya kemana nanti? Ke hati. Hatinya pahit. Kemana lagi? Ke tangan. Nggak bisa kerja. Ngerjain apa aja bantet, ngerjain apa aja susah, ngerjain apa aja nggak berhasil. Tembusnya kemana lagi? Ke kaki. Pokoknya kalau kepala udah nggak seger, ke bawah itu nggak seger. Prinsip ikan tadi itu. Sampai sini oke? Saudara nggak akan bisa berhasil mengubah persepsi saya tentang kegantengan saya. Nggak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Dari kecil mami saya udah bilang, anak cakep, anak cakep, anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Penuh nih otak kiri, otak kiri. Otak kiri penuh, anak cakep, anak kuai-kuai, anak gitu. Bener gak? Saudara pernah dengar saya bilang saya jelek? Nggak pernah. Saudara mau bilang saya jelek? Nggak mungkin. Otak kiri saya penuh sama itu tuh. Intermezzo. Bener gak? Nggak mungkin saya bisa menerima. Nah mami saya terus menerus masukkan, wah anak ganteng nih, anak ganteng gitu. Makanya sekarang statement saya ganteng gitu. Oke, gini. Oke. Tapi gimana caranya merubah apa yang sudah terlanjur masuk di sini? Kalau hal yang buruk sudah terlanjur masuk ke sini, gimana caranya? Sedangkan otak kiri kita sudah mempercayai bahwa kita ini bodoh. Kita ini gak pinter. Otak kiri kita sudah terlanjur mempercayai. Sudah ada buktinya. Apa? Nilai jelek, gak berhasil, gak lulus, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Otak kanan harus kerja dong. Betul gak? Kalau ginjal kiri gak kerja, ginjal kanan kerja dong. Betul ya? Supaya bisa baik. Kalau enggak bahaya. Nah, kita perlu punya pengetahuan yang benar supaya bisa memperbaiki ini. Itulah gunanya tahun ini, the year of Logos. Oke, lanjut ya. Nah, jadi beriman, pengharapan, kasih, mengampuni. Mengampuni itu kalau ini nggak main, di otak kiri nggak main, susah loh. Setiap kali saya mau counseling pre-marriage buat teman-teman yang mau menikah, selalu ada pertanyaan begini, kalau pasanganmu having affair, berapa kali kamu akan lepaskan pengampunan? Sekali kamu masih mau mengampuni? Biasanya mereka jawab, ya, mereka mau mengampuni. Kalau 2 kali, apakah kamu mau mengampuni? Udah mulai mikir nih dia. Kalau 3 kali,
apakah kamu akan mengampuni? Enggak kok, kalau 3 kali udah gak bisa kok. Nah sedangkan kalau affair gak mungkin sekali, gak mungkin. Gak mungkin. Karena pasti sebelum kejadian itu sudah affair berulang-ulang kali. Di pikiran sudah, di mana sudah, gitu kan? Bener gak ya? Make sense gak saudara? Saya tanya lagi, affair dengan satu orang yang sama, apa affair dengan orang yang berganti-gantian yang kamu bisa maafkan? Wah, udah gak bisa jawab biasanya. Oke, kalau kayak gitu, lanjut belajar lagi. Itu yang terjadi. Nah, kalau ini tidak bekerja dengan baik, gak bisa mengampuni. Jadi makanya the year of logos itu sangat penting. Oke, nah apa yang kita harus kerjakan di tahun ini? Taruhlah 15 jam kita bekerja menghasilkan duit dan bekerja yang tidak menghasilkan duit. Kalau dari rumah pergi jam 5 pagi ya, sampai jam 4 sore berarti itu udah spend berapa? 11 hour, betul ya? 11 hour tambah ngurus-ngurus kerjaan di rumah. Bapak-bapak masih juga dong harus ngurus-ngurus yang di rumah dong, bener ya? Tambah 4 jam lagi, berarti 15 jam kerja. Istirahat, tidur nih 5 jam. Yang 4 ini saya kasih tanda tanya karena saya nggak tahu saudara ngapain yang 4 ini. Saudara melek, literally bangun, tapi nggak tahu. Saya nggak tahu saudara ngapain. Saudara yang paling tahu kan saudara ngapain kan? Nah, 5 jam itu bisa dijadikan macam-macam. Bisa dijadikan talenta baru, uang tambahan, bisa sekolah lagi, bisa mobil baru, ada hobi baru, bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Nah tahun ini kita mau pakai waktu itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, sekali lagi ini bukan khotbah ya. Kalau khotbah itu kan poin. Kalau vision itu kan perjalanan setahun gitu ya. Jadi beda. Apa yang disampaikan beda. Oke, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, minggu lalu saya share ini nih. Tolong ambil sekolah lagi. Yang berdegree, ada degree-nya, mau ambil S3K, S2K, teman-teman beberapa jadi S2 tahun lalu, beberapa jadi S1 tahun lalu. Karena apa? Korbanin yang 4 jam 5 jam tadi tuh, betul? Ada Ibu Fani, ada Nur, dapat degree. Dari mana? Dari korbanin yang 4 jam 5 jam tadi itu. Sisa yang kita biasanya tidak tahu mau ngapain, kita buang karena itu waktu pasti akan kebuang. Dan kita mau belajar ini. Kalau punya uangnya, karena ini kan uang nih, benar ya? Ini kan uang. Ini kan juga masuk uang. Kalau apa aja yang bersertifikat itu ada uangnya, benar gak? Jadi masuklah ke situ. Ya, kalau kayak gitu kita bisa punya challenge untuk jadi pastor. Tapi saya tidak ingin jadi pastor. Nah itu otak kanan otak kiri yang mesti dibenerin dulu. Karena menurut saudara jadi pastor itu tidak enak kan? Jadi pastor enak gak? Enak gak? Kalau saudara jadi bapak enak gak? Jadi pastor menyedihkan ya. Tapi kalau menyedihkan nggak mungkin bapak buka kunci gereja senyum, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi pastor tuh nggak yang ada yang sengsara banget gitu, enggak. Happy. Jadi biasanya ini nih yang jadi hambatan, makanya nggak mau. Oke, lanjut aja, itu udah dengerin aja khotbah minggu lalu. Hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hatimu saja. Bagaimana kalau itu ternyata hatinya Tuhan? Pernah ngecek gak keinginan kita sama keinginan hati Tuhan? Pernah ngecek gak? Jangan-jangan itu hatinya Tuhan. Kalau kita tidak ingin, so what?
hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hati kita. Bagaimana kalau itu sesuai dengan hati gereja kita? Bagaimana kalau itu sesuai dengan hati pasangan kita? Pernah nanya gak sama pasangan kita? Jangan-jangan kamu jadi pastor. Pernah nanya begitu enggak? Well, ini minggu lalu. Jadi kita mesti merubah dari sini menjadi ke sini. Oke, sekarang yang ketiga ya. Saya mau lanjutkan sedikit tentang yang ini. Mengenal Tuhan lebih dalam. Ambil degree, ambil course yang bersertifikat. Ada course counseling, ada praise and worship. Di Indonesia murah-murah, kata Nur cuma berapa? $10? 100.000 ya? Course counseling dan lain sebagainya 200.000, 2,4 juta, 2 sampai 4 juta berarti 200. Ya berarti murah lah ya, $200. Oke gak? Oke dong harusnya. Tapi dapat sertifikat ya. Mungkin satu hari nanti sertifikat itu diperlukan. Jadi please, sometimes saudara harus buang uang, buang waktu untuk ini. Saya nggak pernah tahu bahwa S2 saya bisa kepake buat apply PR di sini. Saya S2 tuh main-main, bukan main-main gimana, maksud tahu bahwa saya mau belajar tentang firman Tuhan saya, tapi saya nggak ngerti bahwa S2 itu sertifikat itu bisa dipakai buat apply PR di sini. Nggak tahu. Udah hampir tidak mau diselesain itu. Tahu S1, S2 saya berapa tahun? Tahu berapa tahun? Pelajarannya langsung habis pelajarannya. Begitu tesis, nunggu 7 tahun. 7 ya? Itu sampai bapak itu bilang, Wan beresin Wan tesisnya. Nah pulang 1,5 tahun dari sini nih, pulang 1,5 tahun, saya beresin itu. Nggak taunya itu yang bisa dipakai buat saya apply PR. Kalau enggak ya bagaimana? Pokoknya pasti ada gunanya lah ya, pasti ada gunanya. Oke lanjut ya. Nah ini recalling. Kenapa mesti degree? Recalling. Buat saudara yang pernah tahu bahwa Tuhan pernah suruh kamu masuk sekolah Alkitab, ambil Bible College, ambil Bible Course. Ini recalling. Pengulangan. Saudara pernah naik pesawat dipanggil berulang kali, pernah? Makin lama tensinya makin tinggi, betul gak? Makin dilihatin sih sama orang-orang, kenapa sih ini orang gitu, udah dipanggil kagak maju-maju. Nah ini recalling, anggap aja ini recalling. Saudara yang sudah mulai berumur, ya sudah mulai enak, punya duit, punya rumah, sudah mulai nyaman gitu kan. Habisin aja waktu sudah mulai enak, well jangan enak-enakan dulu. Jangan-jangan saudara pernah dipanggil oleh Tuhan dan sampai hari ini tidak pernah recalling. Saudara berkata bahwa aku dulu nih waktu pas pemanggilan pertama, aku mau punya ladang dulu, aku mau kerja dulu. Lukas 14. Aku mau kawin dulu. Aku mau punya lembu dulu. Aku baru beli 5 pasang lembu. Aku mau mencobanya. Dia kata 50, Lukas 14 ini. Aku baru beli 5 pasang lembu. Aku baru beli ladang. Aku baru beli cincin. Dan panggilan itu sampai sekarang gak masuk-masuk. Nah ini recall buat saudara. Kapan waktu yang tepat buat masuk? Tahun ini. Cukup tegas? Hah? Cukup galak kan? Enggak. Well ini visi ya. Atau yang kedua shifting cita-cita, shifting impian. Saya dari dulu kepingin jadi malu. Pokoknya ada yang berhubungan dengan nyanyi,
ada yang berhubungan dengan terkenal. Itu saya kepengennya begitu dari dulu. Muda, ya. Tapi umur berapa? 18, 19 di kebaktian-kebaktian kayak begini nih. Kamu bangun, angkat tanganmu, lihat tanganmu, lihat tanganmu. Dari tanganmu akan bangkit satu generasi. Ternyata beda cita-cita Tuhan sama cita-cita saya. Untuk itulah diperlukan shifting, pergeseran. Kalau geser artinya gini, ada yang didahulukan, ada yang dikemudiankan. Betul? Saya memilih untuk mendahulukan itu daripada keinginan saya untuk jadi terkenal. Kira-kira butuh kerelaan nggak yang ini? Butuh. Perlu mindset yang kuat nggak untuk itu? Butuh. Apalagi kita tidak pernah mau jadi pastor. Make sense, saudara? Jadi perlu shifting. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Apakah jadi seorang hamba Tuhan itu tidak punya masa depan? Punya masa depan nggak? Apakah jadi seorang hamba Tuhan itu artinya Tuhan atau jemaat menghukum kita? Enggak. Tuhan punya rencana untuk membuat kita hidup di dalam berkat. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan pengharapan. Saya berpikir begini, long time ago saya sudah menyerahkan cita-cita itu kepada Tuhan. Oke? Jadi di posisi saya waktu pas dipanggil, oke deh Tuhan, ikutin dulu deh Tuhan. Jadi artis bisa entar-entar lagi. Betul? Gak bisa lah kok, udah ketuaan kok. Gak bisa. Kenapa kita tidak dahulukan Tuhan, lalu setelah itu cita-cita kita coba dulu keinginan Tuhan, baru keinginan kita. Ngetes, uji. Kata Tuhan, ujilah aku. Tuhan boleh diuji gak? Boleh. Uji dulu, rencana Tuhan works gak? Yang saya tahu pasti adalah rencana Tuhan works buat saya tinggal di Australia. Kenapa? Ya itu tadi, plans-nya itu loh. Saya bergereja tiap minggu, saya datang ke latihan tiap minggu, main piano tiap minggu di gereja, saya masuk ke sekolah S2 di Indonesia. Semua yang dikerjakan itu works buat saya datang ke sini. Yang kata orang sih, orang-orang dari Indonesia kalau nanya saya, "Wan, gimana Wan caranya datang ke Australia?" "Wan, enak ya kamu udah di Australia." Berarti nggak salah dong waktu itu saya mengikuti panggilan Tuhan, benar nggak? Make sense nggak, saudara? Nggak salah dong. Sampai hari ini saya merasa bahwa ternyata cita-cita yang saya planningkan dengan cita-cita Tuhan, ya ampun, ternyata cita-cita Tuhan lebih baik buat saya daripada cita-cita saya untuk diri saya. Makanya itu otak kanan, otak kiri mesti kerja nih supaya bisa memahami. Roma 9 ayat 20 sampai 21 bilang begini, tukang periuk berkuasa atas tanah liatnya. Jadi terserah Tuhan dong. Lah Tuhan yang punya kita, kenapa kita yang nentuin? Benar gak? Make sense gak, saudara? Tuhan yang berkuasa atas
atas hidup kita. Kenapa kita yang tentuin cita-cita kita? Kalau sama dengan cita-cita Tuhan, bagus, berarti itu selaras. Tapi kalau beda, kenapa kita yang menentukan? Lah, wong tukang periuk yang berkuasa atas tanah liatnya. Terserah dia dong mau dijadiin apa. Betul? Sesuka-suka Tuhan. Mau jadiin Yuki pastor, sesuka Tuhan dong. Masa sesuka dia? Make sense gak saudara? Sesuka Tuhan dong. Mau menjadikan saudara Ivan ini jadi soundman, masa sesuka dia? Make sense gak saudara? Sesuka Tuhan, bukan sesuka kita lagi. It's not our dream anymore. Bukan keinginan kita lagi. Most likely saudara ya, kalau di sini saudara, kalau masih di sini, keinginan kita pasti salah. Keputusan kita pasti salah. Perencanaan atas hidup kita pasti salah. Kenapa? Lah, isi kepalanya belum Kristus kok. Masih salah. Saya salut sama beberapa anak-anak muda di GMS. Salut banget. Dia sudah punya planning mau sekolah ini di situ, di universitas ini. Itu planning, cita-citanya. Lalu tiba-tiba dengar satu kebaktian, dia bisa tiba-tiba switch tuh. Saya mau rubah jurusan, rubah universitas. Rubah, saya mau sekolah teologi dulu, saya mau sekolah di sini dulu, rubah. Itu bisa nanti kapan-kapan aja. Artinya apa? Ngerubah toh. Otak kanannya mesti kerja karena otak kirinya sudah penuh dengan cita-citanya nih. Otak kanannya harus bisa menerima bahwa ada kepentingan Tuhan yang harus aku dahulukan. Nah, kalau seger otaknya jadi, kalau tidak seger otaknya nggak akan jadi. Karena keinginanmu begitu kuat. Alkitab berkata bahwa keinginanmu lah, oleh karena keinginan hatimu lah, kita jadi masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Salah, benar. Kalau belum pikirannya seperti pikiran Kristus, apa yang direncanakan di kepala ini biasanya salah. Untuk itulah perlu orang lain kasih tahu dia mana yang betul. Itulah gunanya pengajaran. Ya, jadi recalling, shifting. Lah kalau udah lama berladang, udah lama nikah, sudah lama ini, sekarang waktunya nge-cruise dong Wan, sekarang waktunya main-main dong, sekarang waktunya nikmatin hidup dong. Jangan nikmatin hidup dulu. Dalam banget. Jangan. Ada calling yang belum dikerjain dari dulu. Ada calling yang sudah ditinggal dari dulu. Dari dulu Tuhan mau itu. Nah kejadian. Nah sekarang sudah punya ladang, sudah punya sapi, sudah punya kambing, sudah nikah, sudah rada enakan hidup. Masuk dong. Sampai sini oke ya? Aduh kayaknya kegalakan nih hari ini. Saudara, ada yang degree, ada yang tidak degree. Ini yang kedua ya. Menurut saudara ini berdegree gak? Hah? Pastor Jeffrey Rahmat, JPCC, berdegree gak? Hah? Enggak. Dia mengembalakan 10.000, 15.000, 20.000 jiwa di Indonesia. Baru di pass on kepada Pastor Jessica Roll. Berdegree gak? Tidak. Tapi mengenal Tuhan dalam gak? Saudara dengerin khotbahnya, pengajarannya. Simple, dalam. Saya suka banget. Ini berdegree gak? Degree banget, doktor. Mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara dengerin pengajaran. Ini degree gak? Enggak. Tahu siapa namanya? Elia Miron. Lagi viral di mana-mana, ya. Dengerin. Dia malah sekolah bisnis gitu. Shifting cita-cita. Dia itu bikin
Bikin apa? Bikin konten itu tentang ya saham, tentang macam-macam gitu, dibikin. Satu hari dia ya merasa bahwa saya harus mengerjakan ini. Semua konten-kontennya tentang saham, tentang apa itu dibuang semua, diganti dengan apa yang kita lihat sekarang. Shifting paradigm. Ini berdegree gak? Yes banget. Wah ini mah. Terserah mau degree mau tidak degree nggak apa-apa, yang penting kenal Tuhan lebih dalam. Sampai sini oke? Saudara punya uang, bayar masuk sekolah Alkitab, diajarin di situ, berdegree. Yes, mungkin satu hari nanti degreemu terpakai. Kalau tidak, nggak apa-apa juga. Yang penting mengenal Tuhan lebih dalam. Oke, lanjut ya sebentar lagi ya. Nah, tadi kan kita punya 4 jam atau 5 jam yang kita itu nggak tahu ngapain kan. Biasanya orang ngapain sih kalau 4 jam, 5 jam, nganggur? Belum tidur nih, tidur kan udah punya bagiannya sendiri. Biasanya ngapain 4 jam, 5 jam itu? Netflix, games. Kalau nonton itu biasanya habis apa enggak? Nonton satu, film bagus nih, biasanya habis apa enggak? Boleh enggak tahun ini? Jangan dihabisin. Boleh enggak? Cicil 2 kali. Kan besok ada lagi 4 jamnya. Boleh enggak? Mau nggak nih? Saya punya program tahun ini. Ikut monggo, kalau enggak ya sudah. Kita punya 4 jam sisa. Ya, kerjaan jangan dilalaikan, itu tanggung jawab, betul? Tidur perlu, orang perlu istirahat 4 jam. 3 jam belajar firman, 1 jam terserah. Mau Netflix, mau games terserah. Boleh nggak diikutin? Saya yakin modal kayak begini aja ya, maintain ini aja ya, saudara bisa jauh lebih kenal Tuhan. Saudara bisa sangat-sangat appreciate Alkitab yang ada di tanganmu. Saudara bisa apa ya? Bisa bersyukur banget karena kenal Tuhan lebih dalam. Karena luar biasa Tuhan kita. Maukah? 3 jam. Ini mungkin bisa termasuk sabat yang tadi Bapak bilang. Duduk, diam, dengerin, nggak ngerjain macem-macem gitu. Pokoknya ada belajar, ada dengar, ada menerima firman Tuhan. 3 jam aja. 1 jam terserah, masih suka main game terserah, masih suka Netflix terserah. Masalahnya rata-rata satu film itu lebih dari 1 jam, betul? Cicil dong 2 kali. Tapi yang ini jangan dicicil. 3 jam. Udah mulai susah nih kayaknya. Saya mau kasih tahu ya, satu hari anakmu akan appreciate bahwa bapaknya, ibunya pernah giat belajar firman Tuhan. Anakmu akan appreciate, puji Tuhan, bapakku dulu pernah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, anakmu itu akan appreciate bahwa orang tuanya pernah gali Alkitab, belajar firman Tuhan 3 jam sehari. Tiap hari, anakmu akan bersyukur sama orang tuanya, ya kamu. Kita hari ini karena banyak masalah karena pengenalan akan firman Tuhan kurang, betul? Karena banyak masalah, karena kurang pengenalan akan Tuhan. Makin kenal Tuhan, makin gak banyak problem. Kalaupun ada problem yang diizinkan Tuhan, lewatnya gampang banget. Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena kita tahu caranya. Betul gak? Menurut saya, nanti kalau saya udah grow up, Chloe Colin akan bersyukur papi maminya cari Tuhan sewaktu dia masih muda. Menurut saya, Chloe Colin akan bersyukur sama saya, sama Nur. Karena begitu kami sudah jadi tua nanti, untung ya papiku, mamiku kenal Tuhan waktu pas dia masih muda. Sampai sini oke? Saudara lebih suka mana?
punya orang tua yang cari Tuhan atau tidak. Jadi anak punya orang tua yang tidak cari Tuhan, berdarah-darah itu anak. Berdarah-darah itu anak. Nggak diajarin firman Tuhan, nggak dikasih tahu mana yang benar. Berdarah-darah dulu di luar, sampai akhirnya ada orang yang menemukan dia kepada Tuhan. Sampai sini oke? Efesus 4 ayat 20 sampai 21 begini. Belajar, mendengar, menerima. Belajar, mendengar, menerima. Yang tadi saya minta saudara untuk ulang-ulang. Belajar, dengar, menerima. Belajar, dengar, menerima. Mazmur 119 berkata, betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Orang bijaksana gak banyak ketipu, saudara. Betul? Karena keputusannya bijaksana. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang perintah Tuhan yang adanya di firman Tuhan. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku. Bisa nggak orang yang tidak belajar firman Tuhan menahan kakinya ketika ada kejahatan? Sebab engkau yang mengajar aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dosa. Bisakah kita benci segala jalan dosa kalau kita nggak tahu mana yang benar? Saudara, Mazmur 119 ini firman Tuhan yang sering banget kita tahu. Kita hafal, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada orang bilang begini, dipermalukan sekali di khotbah itu bisa buat orang 1000 kali tidak datang ke gereja. Saudara setuju juga? Kalau saya permalukan Ibu Grace misalnya, dari sini nih, saudara lihat semua di sini. Kalau saya permalukan sekali Ibu Grace, itu bisa buat Ibu Grace ini nggak datang ke gereja 1000 kali. Apakah betul? Betul nggak? Belum tentu. Belum tentu? Tergantung dianya. Iya. Dia datang untuk Tuhan, bukan untuk dimarahin. Dia datang untuk Tuhan, tapi dimaki-maki dari atas mimbar sini. Tapi dengan pengertian yang sama. Satu firman Tuhan yang dari atas mimbar ini berikan kepada seseorang, mungkin itu bisa membuat dia 1000 kali lebih yakin kepada Tuhan. 3 kali saya diyakinkan bahwa saya akan jadi seorang hamba Tuhan. 3 kali diyakinkan. Saya bersyukur waktu itu saya tidak bolos datang kebaktian. Kalau saya bolos datang kebaktian, saya nggak akan dapat itu. Di tengah-tengah kebaktian seperti kayak gini, 3 kali hamba Tuhan yang beda-beda. Kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan jadi hamba Tuhan. 3 kali itu buat saya sadar bahwa cita-cita saya tidak lebih baik daripada cita-cita Tuhan. Katakanlah itu bisa mengganti 3.000 nasihat, injection, langsung cepat. Saya mau berdoa hari ini, otak kananmu seger, yang kamu gak bisa terima bahwa kamu itu baik, kamu itu suami yang baik, kamu itu adalah orang yang baik, kamu itu adalah istri yang baik. Karena otak kiri sudah penuh dengan data-data, dengan bukti-bukti bahwa aku ini nggak baik, aku ini nggak bagus, aku ini nggak pintar, aku ini nggak itu. Otak kanan saya, otak kanan kita di hari ini, kita mau declare bahwa otak kanan kamu berfungsi dengan baik. Terobos otak kiri yang mengatakan bahwa aku anak jelek, aku anak gak bisa ngapa-ngapain, aku orang bodoh, aku orang yang gak pernah bisa berhasil.
otak kanan dibikin seger hari ini, terobos ke otak kiri. Aku nggak perlu bukti bahwa aku fearfully and wonderfully made. Sehingga kalau orang otak lain, otak kiri itu mau berkata apa, nggak bisa. Karena firman Tuhan sudah langsung bypass ke otak kanan, mengatakan aku ini saatnya aku ganti data yang ada di otak kiri. Karena otak kiri itu penuh dengan omongan orang, bukan omongan firman Tuhan. Betul? Oke nggak saudara? Labels yang sudah orang lain taruh dalam hidupmu, maukah tahun ini beresin otak kanan perangi otak kiri, rubah datanya semua supaya hidup kita jadi lebih baik. Caranya gimana? Minta Tuhan. Clear enough gak? Kenapa saya minta saudara untuk masuk sekolah kita? Karena di sekolah kita akan diajarin, ada sistemnya. Kenapa saya minta saudara belajar 3 jam sehari? Karena dengan begitu pengertian kita akan jadi lebih baik. Kalau pengertian lebih baik, ke bawahnya akan lebih baik. Bagaimanapun juga anakmu akan bersyukur kalau kita semua sebagai orang tua kenal Tuhan lebih dalam. Karena itu warisan yang mereka ingin lihat. Itu adalah hal yang mereka kepingin punya. Cari duit mereka bisa cari sendiri, betul gak sih? Beli rumah mereka bisa beli sendiri. Tapi pengenalan akan Tuhan, kenapa dia harus dapat dari orang lain dan bukan dari bapaknya? Kenapa dia harus dapat dari orang lain dan bukan dari maminya? Betul gak sih? Make sense gak saudara? Saya harus kenal Tuhan dari luar, bukan dari keluarga sendiri. I wish mami papi saya dengar khotbah ini sebelum mereka punya saya. Karena betapa enaknya jadi anak yang orang tuanya cinta dan kenal Tuhan. Sama kita bangkit berdiri. Mungkin membuat beberapa orang gak relate. Karena sekali lagi saya bukan khotbah, ini vision sepanjang tahun. Hanya karena ngatur waktu aja, banyak banget hasil yang bisa dihasilkan. Tahun lalu saya turun 15 kilo hanya karena maintain jam makan saya. 16 jam sampai 20 jam saya nggak makan, 4 jamnya saya makan intermittent fasting. Berhasil turun 15 kilo. Sekarang ini kalau mau kenal Tuhan lebih dalam, cuman minta yang 4 jam itu atau 5 jam itu di manage. Jadi jangan lagi nonton sampai habis tapi tidak cari Tuhan berjam-jam. Saudara, kalau saya nggak pernah lihat orang pukul orang, straightforward aja lah gini. Dalam hidup ini saya nggak pernah lihat papi saya pukul mami saya, nggak pernah lihat. Yang saya pernah lihat adalah papi saya hampir pukul mami saya. Udah dibeginiin, ya, mami saya udah begini. Tapi saya nggak pernah lihat papi saya pukul mami saya. Oke? Kalau pelajarannya cuma dari orang tua, apakah saya akan bisa pukul Nur? Gak akan. Tidak ada data yang masuk ke otak kiri, tidak ada data yang masuk ke otak kanan. Dari mana bisa terjadi? Orang pukul pasangannya, suami pukul istri, istri pukul suami. Dari mana? Kasih tahu saya. Kalau kamu gak pernah lihat orang tuamu gituin, seperti case saya, dari mana itu bisa terjadi? Dari mana?
itu dari film Korea aku. Jangan-jangan itu dari drama Korea yang aku lihat. Bible nggak ngajarin husband do not harsh to your wife, kepada pasanganmu. Hai suami, janganlah berlaku kasar terhadap istrimu. Nggak. Alkitab nggak ngajar bro, nggak ngajar. Kalau hari ini terjadi itu pasti didapat dari orang lain, didapat dari pengajaran lain, didapat dari drama yang lain. Kenapa yang itu nggak digantikan kepada belajar firman Tuhan 3 jam? Pasti tidak akan kita rela. Bener gak? Making sense? Gak bakal. Data kalau bener, gak mungkin perilaku ini gak bener, gak mungkin. Dari pohonnya aku lihat buahnya, dari pohonnya aku lihat buahnya, dari pengetahuannya aku lihat perilakunya. Nah masalahnya apa yang diinput? Karena tidak mungkin drama Korea kalau mau perang istri sama suami, dia duduk dulu baca Alkitab dulu, gak mungkin, tidak mungkin. Make sense gak saudara? Kenapa yang itu gak direlakan? Diganti. Hey, Ana lihat, aku gak punya hak atas waktuku sebenarnya Tuhan. Tuhan yang punya hak atas waktuku. Make sense gak saudara? Aku ini, Ana lihat, Tuhan penjunan, Tuhan tukang periuknya. Kenapa aku yang milih tontonan ini? Kalau tahun ini Tuhan minta kita untuk mengerjakan ini, kenapa kita nggak rela shifting kita punya jam? Belajar firman Tuhan 3 jam. Tuhan kalau itu mau Tuhan, aku belajar Tuhan, belajar 3 jam. Aku belajar 3 jam. Aku belajar 3 jam. Aku belajar 3 jam. Lihat masa depanmu. For I know the plans that God have for me. For a prosper, for a better future. Lihat ketika kamu di dalam Tuhan. Lihat apa yang terjadi dengan keluargamu. Lihat apa yang terjadi dengan anakmu. Lihat apa yang terjadi dengan masa depan semuanya ini. Lihat. Cuman butuh satu kerelaan. Buang yang 3 jam itu. Gantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kok ini kamu masih punya 1 jam? Make sense gak saudara? Saya berharap kita semua bertumbuh jadi orang-orang yang kenal Tuhan hebat lagi, lebih giat lagi, lebih dalam lagi. Karena makin digali, makin amazed kita dengan Tuhan kita. Makin amazed kita dengan Tuhan kita. Kalau perlu ganti cita-cita, ganti cita-cita. Kalau perlu ganti macam-macam, ganti. Sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Saya bisa testify ketika kita ganti pemikiran kita dengan apa yang dari Tuhan, itu yang orang-orang lain cari. Makanya Alkitab berkata bangsa-bangsa lain mencari, tapi orang yang mengenal Tuhan diberikan rahasia. Saya nggak nyesel sampai hari ini ganti cita-cita saya, nggak nyesel, tidak menyesal sama sekali. Tapi butuh kesegaran berpikir. Otak kirimu harus segar, otak kananmu harus segar. Input yang benar, sehingga perilakumu semuanya baik dan benar. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku biar kehendakmu, biar kehendakmu terjadi di dalamku. Sebab aku ini milikmu. Saat aku ini
punya, ini hidupmu Tuhan. Ini punyamu Tuhan. Ini punyamu Tuhan. Ajar kami melepaskan semua hak kami Tuhan. Agar Kau bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pilihan kami salah. Rencana kami salah Tuhan. Keinginan kami banyak salahnya Tuhan. Tuhan, biar tahun ini kami belajar lebih dalam lagi tentang Kau. Belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Seperti pemazmur berkata, betapa kami mencintai Taurat-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami lebih bijaksana. Yang membuat kami lebih pintar Tuhan daripada orang-orang lain. Itu yang membuat kami lebih berhikmat daripada orang-orang tua yang sudah berpengalaman banyak. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa sepanjang tahun ini Tuhan menggali, belajar, dengar, mentaati, menerima firman Tuhan sebagai firman yang benar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengerjakan itu, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kami akan berdampak menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau belajar, dengar, mentaati, merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan lanjutkan. Terima kasih Pastor Iwan untuk sharing hari ini. Dan kita mau meresponnya apa yang sudah disampaikan. Dan tahun ini kita mau belajar benar Tuhan lagi. Kita persiapkan persembahan yang ada, yang mau share, mau transfer silakan, atau juga bisa taruh ke depan dengan apa yang sudah disediakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak, di mana kami mau belajar lebih lagi ya Bapak, untuk mengenal Kau lebih lagi ya Bapak di tahun ini ya Bapak, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami juga menjadi hidup yang manusia yang baru ya Bapak, sesuai dengan apa yang Kau sudah rancangkan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang memampukan kami ya Bapak, dapat melaksanakan dan melakukan semuanya itu dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Bapak, kami ingin memberi persembahan yang Kau sudah berkatkan kami sepanjang minggu ini ya Bapak. Berkati ya Bapak persembahan ini ya Bapak, sehingga apa yang kami berikan ini Bapak untuk dapat digunakan untuk kerajaan-Mu saja ya Bapak, untuk keperluan gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati mereka ya Bapak yang memberi ya Bapak, baik persembahan, kasih persembahan persepuluhan ataupun janji iman mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ya Bapak. Dan dalam waktu itu saya berdoa mengucap syukur. Dan percaya katakan amin. Saya bersyukur buat semua bantuan saudara untuk teens retreat kemarin. Saya juga berharap bahwa 2 hari itu, 3 hari itu teens
bisa mulai punya pemahaman bahwa mereka harus menjaga kekudusan, menjaga diri waktu pas pacaran, sehingga mereka bisa pakai masa mudanya seperti Alkitab tuh mencatat bahwa Timotius tuh nggak pernah rusak. Sadrak, Mesak, Abednego nggak pernah rusak. Siapa lagi yang nggak pernah rusak ya? Yusuf nggak pernah rusak. Masa mudanya malah jadi masa muda yang luar biasa. Untuk itu kita orang tua perlu lakukan banyak hal supaya teens ini, generasi ini bisa punya masa muda yang luar biasa. Ya, saudara, yuk kita arahkan tangan kita ke atas. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat kebaktian sepanjang pagi ini Tuhan, pagi, siang, sore, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami punya hati yang semakin hari semakin memiliki kebenaran firman-Mu, dan pemikiran kami Tuhan, terutama Tuhan, biar boleh terus diperbaharui hari demi hari, agar kami bisa memiliki pemikiran Kristus dan melakukan segala hal yang kami harus kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Sekali lagi, Kau penjuna, kami tanah liat. Engkau tukang periuknya, kami tanah liat. Kerjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami punya kerelaan hati untuk melepaskan semua hak kami dan menggantikan dengan semua yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapat sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.